Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video saya untuk mata kuliah pasang surut air laut di program studi ilmu kelautan Universitas Trunojoyo, Madura. Jika sebelumnya di video saya yang pertama saya sudah membahas terkait gaya penggerak pasang surut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu terkait model matematik numerik untuk simulasi gerak pasang surut. Anda bisa membacanya, referensi yang ditulis oleh Datang Kurniadi Miharja dan Sabar Hadi dalam buku Ongkosongo. Nah, kita tahu bahwa untuk memahami pasang surut yang ada di alam, kita perlu melakukan simulasi untuk mengetahui gerakan dari pasang surut tersebut. Nah, pada pembahasan kita kali ini, model yang diterapkan di sini adalah model yang digunakan di daerah estuari. Mengapa daerah estuari? Daerah estuari merupakan suatu sistem perairan yang produktif dan cepat mengalami perubahan akibat kegiatan manusia, baik dalam usaha memanfaatkan sumber dayanya maupun kegiatan yang lainnya. Nah, campur tangan manusia pada sistem estuari ini akan mempengaruhi hidrodinamika sistem estuari tersebut. Maka dengan demikian, untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan manusia, maka pemahaman kita terhadap hidrodinamika estuari ini sangat diperlukan. Kemudian model matematik hidrodinamika estuari ini sebenarnya sudah banyak sekali dibuat dan diuji coba, terutama model estuari satu dimensi. Model sendiri ada satu dimensi dan dua dimensi, dan saat ini sudah, jika Anda membaca beberapa referensi, sudah ada yang model 3 dimensi. Karena model satu dimensi, nah apa bedanya model satu dimensi? Model satu dimensi hanya memberikan arus rata-rata dari suatu penampang, sementara pada kenyataannya arus berubah dalam arah penampang melintang tersebut. Nah, kemudian model 2 dimensi ini awalnya dikembangkan oleh Linders 1967, His and White 1974, Linders et al. 1981. Model 2 dimensi ini model yang menggunakan metode selisih hingga atau finite difference. Nah, dengan meningkatnya kemampuan komputer di zaman sekarang, penggunaan model matematika mendapatkan porsi yang besar dalam mensimulasi gerak pasut di suatu estuari. Kemudian model perlu juga dilakukan kalibrasi. Suatu model matematik yang telah dikalibrasi dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi bila suatu sistem estuari dimodifikasi. Dengan demikian dapat diadakan pencegahan dini untuk menghindari atau paling tidak mengurangi akibat negatif dari modifikasi tersebut. Namun demikian, setiap model matematik tentu ada keterbatasannya. Oleh karena itu, perlu diketahui keterbatasan suatu model sebelum menggunakannya. Jadi karena pasang surut yang kompleks itu berada di estuari, jadi kita di situ juga ada keterbatasan. Ini pun juga bisa diaplikasikan di daerah lainnya, tergantung bagaimana topografinya, kemudian aktivitas manusia yang mempengaruhinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian model matematik numerik untuk simulasi gerak pasang surut ini tentunya pembuatan model suatu dinamika gerak pasang surut di estuari atau sistem sungai bisa dilakukan dengan dua macam cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan model fisik, dan yang kedua menggunakan model matematik. Dengan model fisik, maka penerapan gerak pasut ke dalam suatu kolam hidrolik di laboratorium. Sedangkan kalau kita menggunakan model matematik, maka kita menerapkan gerak pasut tersebut dengan bantuan persamaan matematika dengan jalan menguraikan proses gerak tadi ke dalam persamaan hidrodinamika. Nah, jadi bisa Anda lihat bahwa kita bisa memodelkan tergantung mau menggunakan yang mana, apakah skala laboratorium atau menggunakan model matematik. Nah, kedua model tersebut tentunya mengandung kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kita dalam memakai kedua cara tersebut bisa menggunakannya untuk mendapatkan hasil yang lebih kompleks lagi. Tentunya jika Anda menggunakan model fisik, ini memerlukan fasilitas laboratorium dari alat, bahan, dan sebagainya yang kompleks untuk memahami gerak pasang surut tersebut. Sedangkan untuk model matematik, kita memerlukan komputer dengan kapasitas memori yang besar serta cepat dalam penghitungan untuk komputasinya. Kemudian model matematik dapat kita bagi menurut jenis penyelesaiannya. Yang pertama adalah model matematik analitik, dan kedua model matematik numerik. Model matematik analitik adalah model matematik dalam penyelesaian persamaan hidrodinamikanya memakai penyelesaian langsung atau eksak. Sedangkan model matematik numerik adalah model matematik yang dalam penyelesaian persamaan hidrodinamikanya memakai cara pendekatan dengan metode numerik. Metode numerik yang sekarang ini sudah banyak dikembangkan, di antaranya adalah finite difference dan finite element. Kita bisa membacanya di literatur lainnya terkait finite difference dan finite element. Nah, kemudian model matematik berkembang sebelum
era komputer sekarang ini adalah model yang pertama dikembangkan sebelum adanya komputer. Hal ini untuk memungkinkan penyelesaian suatu persamaan hidrodinamika yang sulit, sehingga para ahli mengadakan berbagai penyederhanaan dalam persamaannya maupun dalam dimensi perairannya. Dari penyederhanaan dalam persamaan hidrodinamika, tentunya orang akan memperoleh suatu persamaan tersebut secara langsung. Nah, contohnya adalah Anda bisa lihat persamaan Laplace ini, dua dimensi di bawah ini, di mana persamaan Laplace dua dimensi ini adalah persamaan gelombang satu dimensi. Dengan analisis matematik yang cukup panjang, maka akan diperoleh persamaan yang ini, eta sama dengan alfa cos dan seterusnya. Nah, di mana untuk mendapatkan nilai CO-nya itu sama dengan percepatan gravitasi dikali ketinggian pangkat setengah. Eta adalah untuk notasi panjang, eta adalah untuk notasi elevasi gelombang. Kemudian T adalah untuk waktu, kemudian X adalah untuk posisi. A amplitude gelombang, K bilangan gelombang, dan untuk frekuensi. Nah, penyelesaian langsung di atas untuk persamaan yang lebih rumit dari persamaan ini akan lebih kompleks lagi dan bahkan tidak bisa dicari. Seperti persamaan gerak fluida, kita bisa menyelesaikannya secara langsung jika persamaan itu disederhanakan. Nah, kemudian yang kedua, penjelasan terkait model matematik numerik berkembang secara cepat bersamaan dengan perkembangan yang luar biasa dalam teknologi komputer. Jadi numerik ini, ya kita tahu model numerik sekarang sudah banyak berkembang komputer-komputer yang super canggih dalam hal penghitungan komputasi yang cepat. Tentunya karena akurasi penyelesaian numerik dibutuhkan tingkat ketelitian yang lebih detail lagi. Oleh karena itu, akurasi penyelesaian numerik sangat tergantung pada kemampuan komputer di samping metode yang dipakai. Nah, salah satu contohnya adalah penyelesaian dengan finite difference atau selisih hingga. Penyelesaian pendekatan persamaan satu dengan menggunakan salah satu metode finite difference, kita bisa lihat di persamaan ini berikut. Nah, ini adalah finite difference, di mana pada persamaan yang paling bawah ini menyatakan bahwa harga eta untuk suatu sel ke I, harga eta harga eta untuk suatu sel ke I pada waktu T sama dengan N plus 1. Kemudian atau dengan harga eta baru dinyatakan dalam harga eta pada T sama dengan N, atau harga eta yang lama.
di mana delta X dan delta T masing-masing menyatakan pertambahan terhadap ruang dan waktu. Jadi penyelesaian dengan cara ini disebut penyelesaian secara iteratif atau langkah demi langkah. Metode numerik ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang rumit dengan berbagai macam bentuk perairan. Nah, secara garis besar metode selisih hingga dibagi dalam dua cara penyelesaian. Pertama dengan cara eksplisit dan yang kedua cara implisit. Gabungan dari kedua cara di atas disebut sebagai semi implisit. Juga bisa digunakan. Nah, kemudian model pasang surut secara eksplisit tentunya ada berbagai langkah dalam penggunaannya. Contohnya yang pertama adalah persamaan gelombang panjang yang digunakan. Kemudian linearisasi persamaan dari persamaan yang digunakan. Kemudian persamaan gelombang pasang surut berjalan secara progresif. Kemudian setelah itu persamaan gelombang pasang surut berjalan, maka kita bisa mengaplikasikan model. Tentunya dengan aplikasi model dari hasil penghitungan yang kita gunakan. Kemudian harus dilakukan verifikasi model. Verifikasi model ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang kita gunakan sudah sesuai atau belum. Tentunya apakah ada pengaruh-pengaruh dari model tersebut. Kemudian modifikasi syarat batas. Modifikasi syarat batas ini merupakan atau memiliki manfaat bila model estuari yang kita butuhkan membutuhkan masukan pasut di laut. Nah, kita tahu bahwa estuari itu tentunya masih ada pengaruh pasang surutnya dari laut. Karena jika kita mengetahui pasang surut di laut, dapat disimulasikan perambatan dan bagaimana pasut di dalam estuari tanpa perlu memberikan masukan kecepatan arus di batas hulu. Jadi dengan mempelajari pasut itu kita bisa mengaplikasikannya ke berbagai hal. Kemudian metode semi implisit dua langkah. Persamaan linear yang digunakan, kemudian persamaan pengatur yang kita terapkan. Nah, persamaan gelombang panjang, Anda tentunya sudah paham terkait persamaan ini. Persamaan di mana persamaan ini jika kita lihat sekilas dari awal, ini adalah merupakan persamaan kontinuitas, persamaan ruang. Jadi Anda di sini ada dimensi ruang dan waktu, ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z.
Nah, dari ketiga persamaan gelombang panjang ini, maka dari sinilah kita bisa membangun model eksplisit, di mana U sama dengan komponen kecepatan dalam arah rambatan X, kemudian V komponen kecepatan dalam arah Y, kemudian G adalah percepatan gravitasi, H sama dengan tinggi gelombang di atas permukaan air rata-rata, F adalah parameter Coriolis, C adalah koefisien Casey, D adalah kedalaman. Kemudian F pangkat X dan F pangkat Y merupakan komponen gaya luar dalam arah X dan Y seperti wind stress dan tekanan barometrik. Nah, tentunya kita juga perlu memperhatikan jika dalam studi kasus di estuari, maka poin ke terakhir ini tidak diperhitungkan dan parameter Coriolis diabaikan karena pengaruh daya Coriolis pada aliran sungai yang mempunyai dimensi lateral tentunya kecil dan tidak berarti. Jika studi kasus di estuari maka ini tidak digunakan, akan tetapi untuk wilayah cakupan yang luas seperti laut lepas dan sebagainya tentunya ini perlu diperhatikan. Nah, dari persamaan di atas tadi yang pada slide sebelumnya, hal ini secara numerik digunakan metode selisih hingga yang eksplisit. Formulasi selisih hingga yang digunakan dalam model studi tersebut, studi di estuari, adalah formulasi yang dibuat oleh Mather pada tahun 1973 yang kemudian diperbaiki pada tahun 1976. Jadi runtutan dari yang tadi saya jelaskan bahwa metode eksplisit, kemudian dari persamaan panjang gelombang, kemudian harus ada linearisasi persamaan dan sebagainya hingga model itu siap digunakan. Jadi kesimpulannya, dalam mempelajari pasang surut, kita bisa mengaplikasikan pasang surut ini di berbagai sektor bidang. Pada kali ini memang studi kasusnya adalah di estuari karena estuari tentunya lebih kompleks dan setiap estuari di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, tidak bisa sama. Tentunya ini yang juga perlu dikembangkan model-model yang umum. Baik, dari saya cukup sekian. Anda bisa mempelajarinya di buku Ongkosomo terkait model matematik untuk lebih detailnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.